Here we go! Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Puji Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah kita tetap terus membawa pujian, pengagungan kita kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan saja yang layak disembah, Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak
Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian kami, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup Tuhan. Oh ya Allahku, aku hendak selagi kami ada ya Tuhan. Amin. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah hanya kepadamu, ya Tuhan. Kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu kami Tuhan, biarlah kami terus merenungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah pujian dan pengagungan kami terus bawa di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah hanya kepadamu Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan hati kami. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
mengagungkan Engkau, kami mau memuliakan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan saja kita boleh ada sampai hari ini. Kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari katakan bersama rohmu Tuhan. Bersama rohmu biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, amin, ku pasti menang. Mari semua nyanyikan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, tinggi namamu yang kami puji Tuhan. Sorak kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, janji-Mu selalu nyata, kasih-Mu sempurna. Di tengah badai sekalipun kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku.
Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu membuat tangguh. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin. Sungguh nyata Tuhan, di tengah badai sekalipun kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab Engkaulah pertolongan kami Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau kekulungan, harapan kami Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Nyata di tengah badai, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, karya penebusan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami umat manusia. Anugerah terbesar yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ini membuat kami selalu bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam
ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan yang selamatkan kami, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Puji Tuhan, kita semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa menyertai hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh datang kembali beribadah memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi sebentar kami mendengarkan dari bagian firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar menjadi iman yang menguatkan kami semua, dan firman itu tertanam di hati kami dan menghasilkan buah. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak terasa sudah memasuki bulan Juli, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tahun 2020 ini. Ya, di bulan Juli ini kita sebagai orang percaya tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Di tengah situasi yang sulit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Nah, bulan Juli adalah bulan di mana kita mewartakan Yesus di tengah tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi hidup kita harus bisa mewartakan siapakah Yesus yang telah menolong dan memelihara kehidupan kita. Kita menyampaikan kepada orang lain supaya banyak orang merasakan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Untuk minggu ini tema kita adalah semakin terhimpit, semakin melejit. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ke 31. Silakan Bapak Ibu membuka di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Saya membaca demikian. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa
Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, bergoyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kalau kita telah melihat membaca Alkitab kita pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, di situ kita boleh melihat bagaimana murid-murid Tuhan tetap bersehati di tengah tantangan yang berat. Mereka tetap mewartakan Yesus. Mereka meminta Tuhan untuk menyatakan mujizat demi mujizatnya. Agar apa saudara? Agar banyak orang boleh mengalami kasih Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tengah kesulitan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya tidak akan mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Karena kesulitan dan pergumulan hidup bisa Tuhan pakai untuk menguji dan mendewasakan kerohanian orang percaya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk apa? Dapat melewati setiap pergumulan hidup dengan cara bagaimana? Yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mulai menghadapi setiap tantangan dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Bagaimana jemaat pada saat itu menghadapi tantangan yang berat? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama saudara, respon yang tepat menghadapi pergumulan hidup, yaitu apa? Pertama, kita perlu andalkan kuasa Allah. Bagaimana kita mengandalkan kuasa Allah? Mari kita lihat di ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Saudara, kalau kita lihat pembacaan ayat 24, saudara, ini satu peristiwa di mana ketika Petrus dan Yohanes kembali kepada kawan-kawannya dari persidangan. Jadi Petrus dan Yohanes ini habis disidang, saudara, di mahkamah agama oleh imam-imam kepala, supaya mereka jangan lagi memberitakan nama Yesus. Ya, tidak boleh, dilarang, saudara. Nah, ketika mereka dilepas karena tidak didapati alasan mereka untuk dihukum atau dipenjara, saudara, maka mereka dilepas, hanya diperingatkan jangan lagi memberitakan nama Yesus. Nah, mereka mulai menceritakan ketika Petrus dan Yohanes bertemu dengan kawan-kawan seiman, lalu kawan-kawan seiman bersuka cita dan bagaimana mereka bisa mengalami kelepasan. Di situ Petrus dan Yohanes mampu memberi jawaban kepada kepala imam, orang-orang Saduki, dengan jawaban yang sangat tepat sehingga mereka tidak bisa membantah, saudara. Mari kita lihat di ayat 7. Ya, di pasal 4 tadi ayat yang ke-7, ya di atasnya Bapak Ibu. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Jadi bagaimana pada saat itu Petrus dan Yohanes harus memberi jawaban, pertanggungan jawab kepada kepala imam
yang dimana di situ juga dihadiri banyak orang-orang kerumunan besar, dan ada juga orang Saduki yang tidak percayakan kebangkitan orang mati, saudara. Dari mana kuasamu? Siapa yang mengutus kamu? Memberi hak untuk kamu berbicara seperti itu? Mungkin pada situasi seperti itu, Petrus dan Yohanes juga tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Tetapi ingat, ketika seorang mengandalkan kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, saudara, sehingga mereka bisa memberi jawaban dan membuat orang-orang yang adalah memiliki pengetahuan pendidikan soal hukum Taurat begitu luar biasa. Mereka sendiri sampai terheran-heran. Bagaimana bisa Petrus dan Yohanes memberi jawaban yang begitu tepat sehingga mereka tidak bisa lagi menghukum atau menahan mereka, saudara. Petrus dan Yohanes mampu memberi jawaban yang tepat yang membuat mereka merasa keheranan bagaimana mereka bisa membuat sidang tidak berdaya. Ditambah lagi mereka bukan orang terpelajar. Mari kita lihat itu di dalam ayat 13, Bapak Ibu. Coba perhatikan di ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, kita bisa lihat, saudara, bahwa mereka memandang Petrus dan Yohanes ini orang-orang yang tidak terpelajar, tidak punya pengetahuan. Tetapi mengapa dia bisa memberi jawaban yang begitu luar biasa sehingga persidangan itu tidak bisa menghukum mereka, saudara? Apa yang membuat mereka bisa kedua murid Tuhan ini dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus? Apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Ayat 8, saudara, itu jawabannya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jadi bukan hikmat dari Petrus, bukan karena Petrus orang yang terdidik atau orang yang terpelajar sehingga dia bisa memberi jawaban dengan tepat kepada sidang itu, sidang majelis agama. Tetapi kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kedua murid Tuhan ini bisa menyampaikan kebenaran firman dan membuat sidang itu tidak bisa menghukum mereka. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak mungkin seorang bisa memberikan jawaban, apalagi kualitas pendidikannya rendah, menyelesaikan masalah yang sangat besar ini. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, maka segala kesulitan itu dapat diselesaikan. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini saudara dan saya sedang menghadapi situasi yang sulit juga, tetapi bukan karena diancam kekristenan kita, saudara. Ya mungkin ada di beberapa tempat kekristenan juga mengalami aniaya, terancam, saudara. Tetapi yang saat ini sedang mengancam semua umat manusia secara global adalah oleh karena virus corona. Sehingga kita tidak bisa dengan leluasa seperti pada masa sebelum ada virus ini. Kita bisa berinteraksi, kita bisa memberitakan kabar baik dengan sukacita. Kita mengalami masalah yang sulit, saya tahu. Tetapi kita jangan membiarkan diri kita terus terkungkung oleh rasa cemas, rasa khawatir, rasa tak berdaya, saudara. Tetapi mari kita mulai berikan diri kita sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus menguasai hidup kita, sehingga kita saat ini bisa dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa, saudara. Amin. Ayo kita jangan bersedih hati, bersusah, bagaimana nasib saya yang akan datang. Inilah waktunya kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Hanya kepada Dia saja kita berharap. Serahkan segala kecemasan kita, kekhawatiran kita. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan masalah ini dan Roh Kudus berperan dalam hidup kita terus menerus, saya percaya justru di tengah kesulitan ini membuat Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menolong orang-orang yang saat ini sedang dalam kesukaran, yang dalam kesedihan mereka
Tuhan juga ingin menolong mereka lewat saudara. Untuk itu, di kesempatan pada pemberitaan firman Tuhan, kiranya Bapak Ibu membuka sungguh-sungguh hatinya, pikirannya, agar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana para rasul mengandalkan kuasa Tuhan? Bagaimana bentuknya? Pengandalan itu. Coba kita lihat di ayat 10 Bapak Ibu. Dengan cara itulah dua murid Tuhan, Petrus dan Yohanes, bisa membungkam mulut persidangan para ahli agama, imam-imam kepala dan para Saduki. Dengan cara bagaimana pengandalannya? Ayo kita lihat ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Jadi bagaimana pengandalan murid-murid Tuhan ini mengandalkan kuasa Tuhan? Yaitu dia tetap memakai nama Yesus, nama yang berkuasa. Hanya satu, yaitu nama siapa? Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itu caranya saudara. Cara kita mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Kita mulai mengucapkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh melihat pertolongan yang dari Tuhan. Jangan lupakan nama Yesus. Biarlah nama Yesus selalu melekat di mulut kita, melekat di hati kita, melekat di pikiran kita. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Ucapkan saudara. Nah, mereka boleh melihat mujizat itu dinyatakan. Orang yang tadinya sakit, oleh kuasa darah Yesus, nama Yesus yang diberitakan, maka orang itu bisa berdiri dengan sehat. Saya rindu juga jemaat SDC memakai nama Yesus menjadi satu nama yang memberikan kekuatan dan kemenangan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Amin. Puji Tuhan. Itu bagian yang pertama, yaitu respon kita bagaimana menghadapi pergumulan, mengandalkan kuasa Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, respon yang tepat menghadapi pergumulan hidup yaitu apa? Serahkan pada kedaulatan Allah. Ini perlu kita mengingat Bapak Ibu, bahwa kita ini orang yang bagaimana? Kuat atau lemah? Lemah Bapak Ibu. Ya, mudah sakit, mudah apa saudara? Ekonomi bergoyang sedikit, ya jatuh. Penghasilannya, pekerjaannya, kita tidak berdaya. Kita tidak punya kekuatan yang terus-menerus ada dalam hidup kita. Mungkin hari ini kita masih muda berkata, Pak saya orang kuat Pak. Oh tenaga saya masih prima, luar biasa. Tunggu dulu saudara. Pada zaman virus corona ini enggak pandang bulu mau muda mau tua saudara. Ya, semuanya pada harus berjaga jarak, pakai masker, ya, harus bekerja hati-hati, tidak bisa sembarangan hidupnya. Menandakan apa? Kita manusia yang tak berdaya. Untuk itu perlu apa? Ayo serahkan hidup ini pada kedaulatan Tuhan. Mari kita lihat di ayat 28 saudara. Kembali pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah saudara, kalau kita melihat pembacaan pada Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-28, bagaimana mereka melakukan atau melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, itu berdasarkan apa? Kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Pada saat itu situasi sangat mengkhawatirkan. Bahkan lagi para imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang tidak menyukai pemberitaan Injil Yesus Kristus, melainkan telah berkumpul raja-raja dunia hendak melawan untuk menghancurkan
para pemberita Injil dan pengikutnya. Jadi saudara, masalahnya bukan lagi berbicara dari kepala-kepala imam, orang-orang Yahudi atau orang-orang Saduki yang sedang menghambat pemberitaan Injil. Bukan itu lagi saudara. Malah ditambah dengan siapa yang untuk menghalangi, bahkan mengancam mereka, yaitu sudah bercampur dengan politik. Ikut serta di dalamnya yang melawan adalah Herodes, ya, pembesar. Perhatikan ayat 27, mari kita lihat. Jadi ini sudah bukan masalah tentang agamanya lagi, tetapi sudah bercampur dengan politik, saudara. Ya, sudah mulai bertambah berat yang dihadapi oleh para murid Tuhan. Ayat 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan siapa? Yesus, hambamu yang kudus, yang engkau urapi. Jadi saudara, situasinya semakin sulit dalam pemberitaan Injil oleh para murid-murid Tuhan. Kalau dulu mereka masih menghadapi ancaman pengadilan agama, saudara, itu saja. Nah, tetapi sekali ini pemerintahan saat itu juga ikut terlibat untuk menghambat. Ada Herodes, ada Pontius Pilatus, bahkan suku-suku bangsa berkumpul, saudara, kompak mereka untuk menghadang jalannya pemberitaan Injil. Ini tantangan yang tidak mudah. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini? Sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, mereka tidak dilatih, saudara, untuk berperang dengan senjata, dengan pedang, ataupun mengandalkan perlawanan dengan kekerasan, ya, pakai otot, gitu ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk itu, tidak berdaya menghadapi permufakatan yang jahat yang bermaksud menghancurkan kehidupan iman mereka. Ya, jadi kita bisa melihat, saudara, pada saat Yesus di Taman Getsemani, ya, Petrus itu sempat memotong telinga siapa? Hamba seorang imam namanya Malkus, diputus telinganya, saudara, dipotong. Apakah Tuhan sedang menyuruh, memerintahkan agar Petrus menghadapi para tentara Roma dan Yudas saat itu yang mengepung di Taman Getsemani dengan pedang? Tidak. Yesus tidak pernah membuat satu perlawanan dengan menggunakan senjata dan kekerasan. Mereka juga tidak terlatih soal itu. Mereka terlatih dengan senjata apa? Kasih, saudara. Jadi waktu Petrus memutus telinga hamba Malkus itu, Tuhan memerintahkan masukkan pedang, sarungkan kembali, dan Tuhan mulai sembuhkan telinga yang terputus itu, sehingga mereka melihat mujizat yang terakhir itu, saudara. Luar biasa. Nah, saudara, kita ini sebagai orang percaya kepada Yesus tidak dibekali dengan senjata tajam, kekerasan, kungfu, karate, enggak, saudara. Alkitab tidak pernah menulis seperti itu. Lalu senjatanya apa? Justru berbalik dengan dunia ini, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, Yesus pernah mengatakan firman Tuhan seperti ini. Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah siapa? Musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, mengapa orang Kristen tidak boleh melawan? Ya, karena ini perintah Tuhan untuk mengasihi. Justru yang dikasih siapa? Musuh. Bukan musuh itu iblis loh, saudara, ya. Ini musuh jasmani, orang, ya, yang kita bisa lihat, orang yang membenci. Ya, memang itu pekerjaannya iblis. Tetapi kita tidak sedang memusuh atau musuh melawan orangnya, tetapi yang menjadi lawan kita memang iblisnya yang ada di dalam. Itu pun melawannya dengan doa.
Ya, kita berdoa, kita kalahkan kekuatan iblis, tetapi orangnya kita kasihi. Itu ajaran Yesus kepada kita semua murid-murid Tuhan. Makanya waktu Petrus dan Yohanes diperhadapkan pada persidangan, mereka sedang berkumpul dengan suasana yang sangat tegang. Bahkan pemimpin bangsa-bangsa itu juga terlibat. Herodes, Pontius Pilatus itu ada di sana, saudara, memakai cara-cara kekerasan. Tetapi puji Tuhan, tidak ada satupun murid Tuhan, Petrus terutama, mengeluarkan pedangnya kembali, tidak. Tapi memakai ayat-ayat firman Tuhan yang berisi kasih. Saya mau ambil satu contoh bagaimana kasih itu dinyatakan sebagai senjata orang percaya. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 20-nya. Tetapi jika seterumu lapar, setru itu siapa, saudara? Musuh. Ya, jasmani loh, saudara, bukan iblis ya. Musuhmu lapar, berilah dia apa? Makan. Jika ia haus, beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Dalam keadaan yang sulit, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupan saudara saya. Tidak ada satupun rancangan Allah yang mampu digagalkan oleh manusia. Jadi saat ini kita sedang berada dalam masa kesulitan. Percayalah bahwa Allah terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa, saudara? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saya berdoa kepada Bapak Ibu, di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, hanya satu yang perlu Anda dan saya ingat, bahwa Tuhan berdaulat pada masa-masa yang sukar juga. Untuk apa? Kebaikan kita bersama. Hari ini kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan apa di tengah kesulitan, tetapi sudah banyak kesaksian yang dinyatakan oleh banyak hamba Tuhan, bahwa di tengah-tengah yang masa yang sulit, ternyata pemeliharaan Tuhan juga tidak berkurang sedikit pun. Tetap terus menerus orang percaya terpelihara. Hari ini yang perlu kita perhatikan adalah menyerahkan pada kedaulatan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Seperti murid-murid, bukan lagi para imam-imam kepala yang sedang menekan mereka, tetapi pemerintahan secara politik juga sedang bekerja untuk menghambat. Tetapi mereka percaya kesulitan itu Allah berdaulat, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam pemberitaan Injil. Amin. Mari kita mau serahkan pada kedaulatan Tuhan pada masa yang sukar ini. Mari kita lihat pada bagian yang ketiga yang terakhir, respon yang tepat menghadapi pergumulan hidup kita. Yang ketiga apa? Yaitu minta mujizat Tuhan. Apa, saudara? Minta mujizat Tuhan. Mari kita lihat ayat 30. Kita buka dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Saudara, di tengah kesukaran, para murid Tuhan ini mulai berdoa. Mereka meminta agar mujizat itu dinyatakan. Agar apa, saudara? Agar banyak orang percaya yang merindukan mujizat Allah ini paham bahwa mujizat bisa terjadi dalam keadaan apa saja dan kapan saja. Tuhan bisa berdaulat menyatakan mujizatnya. Ketika orang percaya dalam keadaan sangat terjepit, terhimpit, secara akal sudah mustahil dapat melewatinya, itulah waktunya kita berseru dan mohon mujizat dinyatakan. Oleh sebab itu minta mujizat Allah ketika menghadapi segala persoalan hidup ini, agar kita tetap kuat di dalam menghadapi pergumulan kita. Saya mendoakan buat saudara bahwa mujizat pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Hanya jangan berkurang sedikit pun rasa percaya kita.
Ada banyak orang berdoa agar Tuhan mengirimkan hujan, tetapi hanya satu orang yang menyediakan payungnya. Mengapa demikian? Ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, tolong saya, hidup saya. Tetapi jarang orang yang mau mempersiapkan dirinya untuk menerima mujizat Tuhan. Ada banyak orang berdoa, Tuhan, kirim hujan. Tetapi hanya satu orang yang sudah mempersiapkan payungnya. Dia percaya satu kali pasti turun hujan, saya sudah punya payung. Hari ini kita juga melihat firman Tuhan ini. Satu kali Tuhan pasti nyatakan mujizatnya. Ayo sediakan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Jangan hati kita dipenuhi rasa kecewa. Jangan penuhi hati kita dengan rasa putus asa. Itu berarti Anda tidak mempersiapkan Tuhan mencurahkan mujizatnya. Buang itu semua dari hati Anda. Ganti dan berkata, aku bersyukur Tuhan, hatiku bersukacita di hadapan Tuhan. Siapkan hidup saudara untuk menerima hujan mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Amin. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menghadapi masa terhimpit, semakin dihimpit, semakin melejit. Dengan bagaimana sikap kita yang penting, andalkan kuasa Tuhan. Yang kedua apa saudara? Serahkan pada kedaulatan Tuhan. Yang terakhir apa saudara? Minta mujizat Allah dinyatakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan apa saudara? Memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya firman yang sependek ini memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sebentar berdoa dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersatu. Bapa, kami bersyukur oleh firman Tuhan yang kami dengar. Itu boleh menguatkan kami semua dan kami percaya lewat pemberitaan firman Tuhan ini, hidup kami dipakai Tuhan. Sekalipun banyak hal menjepit, menghimpit kami, tetapi hidup kami akan semakin melejit. Bukan oleh karena kami kuat, tetapi oleh kuasa Roh Kudus, oleh karena nama Yesus yang berkuasa itu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini tersimpan di hati kami. Kami doa dengan bersyukur dan bersehati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Terlebih dahulu siapkan roti dan anggurnya. Sudah? Baik. Sebelum kita mengecap roti dan anggur Tuhan, kita akan mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baiklah kita memeriksa hati kita masing-masing. Masihkah ada sesuatu yang mengganjal di hati kita? Mungkin kita teringat akan orang lain yang telah membuat hati kita terluka atau kita merasa tidak suka. Mari kita mulai bereskan saudara, agar perjamuan kudus ini menjadi berkat dalam hidup saudara saya. Haleluya. Mari kita ambil waktu merenungkan firman Tuhan ini. Adakan waktu untuk melihat hati kita masing-masing. Biarlah perjamuan suci ini untuk mengenang akan korban Kristus di atas kayu salib. Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia telah memberikan pengampunan dalam hidup kita. Biarlah kita juga melepaskan pengampunan, memperbaiki hal-hal yang tidak berkenan, agar hari ini kita ketika bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus itu benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan saudara saya. Haleluya, haleluya.
Oh syukur, terima kasih Tuhan. Kalau sudah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama. Kalau kita sudah mengucap roti, baiklah kita angkat kawan anggur Tuhan. Dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus mari kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan kemurahannya, penyertaan perlindungannya, berkat-berkatnya, mujizatnya dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kebelas kasih yang mulia telah terjadi dalam hidup kami sepanjang hidup. Sampai hari ini kami boleh terpelihara dengan baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kami telah nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur ya Bapak, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap jemaat yang ada di tempat-tempat mana mereka saat ini berada. Biarlah di antara mereka yang mungkin sedang dalam bergumul apa saja, sakit penyakit boleh bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, keuangan, Tuhanlah yang mencukupkan. Kalau Tuhan melihara burung-burung di udara, Tuhan juga pasti memelihara kehidupan anak-anak orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka anak-anak yang sedang berstudi sekolah, mereka yang mencari sekolah ke jenjang berikutnya, kami mohon Tuhan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan sehingga anak-anak kami boleh bersekolah dengan baik ya Bapak, melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tuhan menyertai pergaulan mereka supaya dijauhkan pergaulan yang jahat, bungkus mereka ya Bapak dan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang kami hadapi hari-hari tidak membuat iman kami runtuh Tuhan, tetapi justru kami semakin semangat untuk mewartakan Tuhan di tengah-tengah tantangan yang semakin berat ini. Terima kasih Roh Kudus untuk firman Tuhan, untuk berjamaah persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus. Kami semakin disegarkan rohani, kami semakin dikuatkan dan didewasakan. Dan kami percaya ini kami menjadi berkat yang besar untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Urapi kami satu persatu ya Bapak. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, Tuhanlah yang memberkati mereka satu demi satu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami dengan iman dan bersahati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita sudah menikmati ibadah kita pada hari ini. Biarlah di mana saja Bapak Ibu berada, tetap semangat bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah kita. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Pemberitaan firman yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi tuntunan dan kekuatan bagi iman kami dan membuat rohani kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas baik dalam bekerja atau mencari pekerjaan atau berumah tangga ataupun yang masih sekolah. Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berikanlah pada kami kesehatan selalu dan jauhkanlah dari mara bahaya apapun juga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan, baik di tempat kami ini
maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan, persatukanlah seluruh tubuh Kristus dimanapun berada, menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam tuaian jiwa-jiwa terjadi. Berikanlah keselamatan dan lawatan pertobatan terjadi di negeri kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Pakailah pemerintahan kami Indonesia dan tenaga medis agar dapat mengatasi wabah ini. Tuhan, lindungilah dan pulihkanlah mereka yang sakit oleh virus ini, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, permohonan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima dan bawa olehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan, amin.